Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nur Laila Ocha Wulandari dengan NIM 233161009, program studi Tadris Matematika kelas 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asbabun nuzul beserta satu ayat contoh. Baik. Definisi asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata. Kata pertama ada asbabun dan kata kedua ada nuzul. Kata pertama yaitu asbabun itu merupakan bentuk jamak dari sabab yang berarti sebab. Sedangkan untuk nuzul dia berasal dari kata nazala yang artinya turun. Jadi secara harfiah asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Atau dapat dimaksud dengan asbabun nuzul adalah hal yang menjadi sebab turunnya satu ayat, kelompok ayat atau satu surat Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut ke turunnya ayat Al-Quran itu terdapat ada dua bentuk. Yang pertama yaitu diturunkannya dengan dilalui oleh suatu sebab. Kemudian yang kedua diturunkan tanpa dilalui oleh suatu sebab. Jadi Al-Quran itu tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Yang pertama itu diturunkannya dengan didahului oleh suatu sebab adalah ayat-ayat yang diturunkan berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa dan sebagainya, yang seakan-akan semua itu menjadi sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, diturunkan tanpa didahului oleh suatu sebab. Yang tanpa didahului oleh suatu sebab itu mengandung asbabun nuzul ketika diturunkan oleh Allah semata-mata merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan aturan syariat, keterangan-keterangan, dan juga nasihat. Baik, lanjut ke macam-macam asbabun nuzul. Ini ada dua. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Kemudian yang kedua ada ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Itu merupakan beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Jadi ada lebih dari satu sebab. Kemudian yang kedua ada ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Itu hanya satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Jadi perbedaannya di sini ada di jumlah sebabnya. Untuk ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, dia dilatar belakangi beberapa sebab atau lebih dari satu. Sedangkan untuk ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid itu dilatar belakangi hanya satu sebab. Lanjut ke redaksi dan makna ungkapan asbabun nuzul. Ungkapan asbabun nuzul itu ada dua. Yang pertama secara sharih atau jelas, kemudian yang kedua secara muhtamilah atau masih kemungkinan. Ungkapan riwayat sharih yang masih jelas menunjukkan yang memang jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafal. Biasanya ditandai dengan kalimat sebab turun ayat ini adalah titik-titik. Kemudian telah terjadi titik-titik, maka turunlah ayat titik-titik. Dan juga Rasulullah SAW pernah ditanya tentang titik-titik, maka turunlah ayat titik-titik. Untuk yang kedua ada muhtamilah atau masih kemungkinan. Ungkapan muhtamilah
adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbabun nuzulnya karena masih terdapat keraguan. Hal ini dapat berupa ungkapan sebagai ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik-titik. Kemudian, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik-titik. Dan juga saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan titik-titik-titik. Jadi untuk yang sharih atau jelas itu sudah pasti, sudah jelas sebabnya. Kemudian untuk yang muhtamilah itu belum terlalu jelas, masih kemungkinan. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Itu ada faedah mengetahui asbabun nuzul. Di sini ada 5. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi. Baik, untuk faedah yang kedua, membantu memahami kandungan Al-Quran sekaligus menghilangkan keraguan-keraguan dalam memahami Al-Quran tersebut. Baik, lanjut nomor 3, yaitu mengkhususkan atau taksis hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Kemudian untuk nomor 4, membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Gitu. Kemudian untuk yang nomor 5, membantu mempermudah penghafalan dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan cara memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan ya. Sebab pertalian antara sebab dan musabab atau akibat, hukum dan peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mantapnya dan terlukisnya dalam ingatan. Lanjut ke slide berikutnya, cara mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini kan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi. Jadi tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain mengadopsi sumber dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, yakni para sahabat yang mendengar dan menyaksikan peristiwa yang berhubungan dengan nuzulnya ayat, dengan turunnya ayat. Dalam hal ini, Al-Wahidi mengatakan bahwa dalam pembicaraan asbabun nuzul Al-Quran tidak dibenarkan kecuali melalui riwayat dan mendengar dari mereka yang secara langsung menyaksikan peristiwa asbabun nuzul tersebut dan sungguh-sungguh dalam mencarinya. Baik, selanjutnya masuk ke contoh ayat asbabun nuzul. Di sini saya mengambil salah satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala amanatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfiratin bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukminah lebih baik dari wanita musyrikah, daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dengan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau peristiwa-peristiwanya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ayat 221 ini dinuzulkan atau diturunkan sehubungan dengan adanya peristiwa ketika Nabi mengutus Mursyid Al-Ghonawi ke Mekah yang bertugas mengeluarkan orang-orang Islam yang lemah. Setelah sampai di sana, ia dirayu oleh seorang wanita musyrik yang cantik dan kaya. Tetapi ia menolak karena takut kepada Allah. Kemudian wanita itu datang lagi dan meminta ia agar dikawini. Pada dasarnya, Al-Ghonawi itu menerima tawaran tersebut, tetapi dengan syarat setelah mendapat restu dari Nabi. Setelah ia kembali ke Madinah, ia menerangkan apa yang dialaminya itu dan meminta agar ia diizinkan untuk mengawini wanita itu. Maka turunlah ayat 221 ini dari surah Al-Baqarah. Baik, itu tadi adalah sepenggal materi asbabun nuzul dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.